Sholawat cahaya kegelapan. Seberat apapun masalahmu pasti beres dengan kesaktian mantra sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan, mohon dibantu subscribe channel ini agar terus bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga antum mendapatkan rezeki yang melimpah ruah di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang lancar selancar-lancarnya, dimudahkan urusannya, diberi rezeki yang banyak, yang enak, dan hidupnya barokah, hidupnya bermanfaat untuk banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Serta komentar qabul itu di kolom komentar yang akan kita ijazahi, ijazah sholawat, serta tuliskan hajat-hajat antum di kolom komentar. Kita sama-sama doakan semoga hajat antum yang ditulis di komentar ini betul-betul diijabah Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Sholawat cahaya kegelapan, seberat apapun masalahmu pasti beres. Jadi pada waktu itu ya, saya waktu belum kerja, masih baru lulus pondok pada waktu itu ya, saya masih ekonominya belum ketata. Terus pada waktu itu kebetulan itu saya banyak sekali masalah, sahabatku. Banyak sekali masalah yang berat sekali. Kayak saya sedang betul-betul diuji Allah sama sekali. Pada waktu itu ya, baru lulus aliyah itu, saya uang nggak punya, pekerjaan nggak punya, apa-apa nggak punya, terus saya bingung. Suatu ketika saya di hari raya Idul Fitri pada waktu itu, terus saya silaturahim ke tetangga-tetangga, saya dikasih uang 5.000. Itu rasanya nikmat sekali uang 5.000 itu. Kenapa? Karena pada waktu itu saking tidak punyanya uang, saya sama sekali tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Terus kemudian saya itu ke Tulung Agung, ke Pondok Peta, Pesulukan Tulung Agung, Pesulukan Torekoh Agung, itu Torekoh Syadzaliyah Mbah Yai Abdul Jalil Tulung Agung. Karena saya sering ngaji ke Mbah Yai Jamal Tambak Beras, sehingga ketika saya mengalami masalah, saya ingin suluk, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah di Pondok Peta, Pesulukan Torekoh Agung Syadzaliyah atau Syadzaliyah itu. Disitulah saya pusing, merasa gelap hidup saya. Terus saya di sana itu hanya memperbanyak sholawat Nabi terus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Saya dirundung masalah yang banyak sekali yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Intinya kondisi saya saking gelap, sangat gelap, dan paling titik bawah dalam kehidupan saya. Saya merasa pada waktu itu miskinnya orang termiskin di dunia. Saya mengalami banyak masalah, banyak hutang dan lain sebagainya. Ngeri saya. Karena kondisi itu, terus saya waktu itu jalan-jalan di alun-alun Tulung Agung itu ya, ada tulisan habis gelap terbitlah terang. Kata-kata ini yang menjadikan hati saya bersemi. Dan setelah itu saya berusaha memulai mengamalkan apa yang saya ketahui selama belajar di pesantren. Dapat ijazah ini, ijazah itu dari kiai-kiai saya mulai mengamalkan sholawat. Jadi di situ saya terus memegang tasbih kemana saja. Saya terus bersolawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Yang berharap, ya Allah, setelah ini kondisi genting yang seperti ini, setelah masa-masa berat ini, ya Allah, tatalah nasib saya. Berilah pekerjaan yang enak, berilah kekuatan, berilah tata ekonomi saya, ya Allah. Masa terberat saya saat ini. Saya bingung, saya buntu jalannya, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan pada waktu itu. Hanya kata-kata
habis gelap terbitlah terang ya, yang ada di alun-alun Tulungagung itu saya merasakan ada harapan untuk bangkit. Tapi di sini saya nggak tinggal diam ya. Seperti di video sebelumnya, saya tipe pembelajar. Akhirnya saya terus belajar, tapi saya yakin dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi, sebanyak-banyaknya bersolawat kepada Nabi, maka akan menjadi jimat keberuntungan untuk saya. Setelah saya menjadi pengamal sholawat sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya sudah bisa memulai merasakan keberkahannya. Ada saja rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu. Ada saja jalannya. Terus saya dapat pekerjaan yang enak juga. Saya bekerja, banyak pekerjaan saya akhirnya pelan-pelan. Tapi saya merintis bisnis itu. Merintis bisnis yang akhirnya sampai punya banyak bisnis. Setelah bertahun-tahun saya terus belajar dan saya memperbanyak sholawat kepada Nabi. Jadi kisah perjalanan saya itu ya sholawat ini teman akrab saya gitu. Pokoknya memang saya sadar tidak ada yang instan dalam kehidupan ini. Tapi saya yakin saya bisa berubah. Asal satu, saya terus belajar. Ingat ya, terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Agar saya terus belajar. Belajar bukan berarti di bangku kelas ya. Belajar bukan berarti di bangku kelas dapat juara, bukan. Intinya kita belajar dengan kehidupan. Kita belajar dari buku. Kita belajar dari media. Terus saya dampingi semua ikhtiar saya. Belajar saya dampingi dengan memperbanyak sholawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jadi saya terus sholawat. Saya meyakini bahwa sholawat adalah jimat keberuntungan saya. Sholawat akan mendampingi saya dikala saya terjaga, melek ya, terjaga dikala saya tidur. Sholawatlah yang mendampingi saya, tasbihlah yang mendampingi saya. Saya berharap ya Allah setelah ini bukalah pintu-pintu rezeki yang banyak kepada saya. Bukalah pintu-pintu keberkahan untuk hidup saya. Akhirnya saya punya pekerjaan 1, punya pekerjaan 2, punya pekerjaan 3, punya bisnis lain lagi. Terus kemudian akhirnya pun saya menikah, kerja di sini, punya pekerjaan ini. Mulai terus saya merasakan keberkahannya. Tapi ingat sahabatku ya, tidak ada yang instan. Walaupun antum mengamalkan sholawat tidak ada yang instan. Sama seperti bangun channel YouTube itu juga tidak langsung instan, bertahap dari subscribe 1, subscribe 2, lelah, leren, berhenti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak pernah ngonten karena putus asa. Tapi setelah itu masa sih belajar lagi, coba lagi, sampai bertahun-tahun saya nggak pernah ngonten lagi gitu. Dan seperti itulah. Kenapa? Karena semua adalah fase dan masanya. Tapi saya mendengarkan wasiat yang sangat bermanfaat. Kalau ingin berhasil apapun itu, yang harus kita lakukan adalah konsisten. Jadi semua para konten kreator menasihatkan agar konsisten mengupload video, dan semua ulama harus mewasiatkan konsisten di dalam istiqomah sholawat gitu. Jadi ya mungkin sholawat saya masih kurang, saya semakin tingkatkan lagi. Tapi saya terus belajar. Jadi belajar menambah ilmu, menambah wawasan sambil diiringi sholawat. Belajar, iringi sholawat dan action ya. Saya berani melangkah, berani mengambil gebrakan, berani bertanding, berani berkompetisi, berani bertarung, berani rugi. Akhirnya membangun mental saya dengan mental yang kebal, mental yang kokoh, ditambah dengan belajar terus-menerus. Karena mental saja tanpa belajar juga kurang, sama saya topang adalah sholawat yang menjadi pendamping hidup saya. Dan alhamdulillah setelah itu sampai hingga ini detik ini saya merubah channel saya menjadi channel yang lebih banyak membahas tentang sholawat. Karena dari komentar-komentar yang ada pun banyak sahabat semua yang merasakan keajaiban sholawat. Karena apa ya? Sholawat itu memang sesuatu yang beda lah gitu. Sesuatu yang ajaib. Banyak sekali yang cinta sholawat. Banyak sekali. Orang-orang yang cinta sholawat itu sangat banyak. Para wali, para orang-orang soleh itu semuanya pasti cinta sholawat. Kalau ada seorang soleh yang tapi dia tidak cinta sholawat, maka patut dipertanyakan kesalihannya itu. Begitu juga ketika kita jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang spiritualnya bagus, pengusaha yang spiritualnya bagus dengan semakin banyak membaca sholawat, yang religius banget gitu. Karena itu akan menjadi pendamping hidup kita. Itu adalah bahasa agamanya itu pepaes gitu, pepaes, hiasan dalam hidup kita. Apa artinya hanya kekayaan yang melimpah ruah saja, tapi kita tidak dibarengi dengan spiritual bagus, kedekatan diri kita kepada Allah.
kedekatan hati kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya doakan kepada kita semua ya, agar semoga kita bisa melanggengkan sholawat. Sahabatku yang dimuliakan Allah, saya mohon bantu subscribe channel ini akan terus berkembang dan menebarkan manfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Serta sebutkan hajat-hajat antum di kolom komentar. Kita doakan bersama semoga hajatnya diijabah Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan Allah, segera berhasil, rezekinya segera tambah lancar. Dan apabila masih ada masalah dan masalah, semoga masalah ini diselesaikan, diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jazakan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat lengkap minimal 100 kali setiap hari, lebih banyak lebih bagus. Yang kedua, sallallahu ala sayyidina Muhammad minimal 1000 kali, semakin banyak semakin bagus. Semoga ini akan menjadi sahabat kita, teman tidur kita, teman dikala kita dalam perjalanan, teman hidup kita sampai akhir hayat, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Sholawat. Saya ajastukum lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sukses selalu untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.